Soal yang pertama, diketahui sebuah titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, jika koordinat titik bayangannya 4,3, maka koordinat titik asalnya itu berapa? Nah, sebenarnya kalau misalnya soal tentang refleksi, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman hafal ke 7 rumus ini, gitu ya. Jadi biar kita bisa langsung pakainya. Contohnya kayak gini ya, kita punya titik nih, dicerminin terhadap garis X sama dengan 5. Berarti kan kita pakai rumus yang mana nih? Rumus yang ini kan, ya, yang X sama dengan A. Karena di situ garis X sama dengan 5 ya berarti A-nya 5 gitu, ngerti nggak? Nah, ini A-nya gitu. Ya. Nah, dikasih tahu bayangannya. Nah, berarti kalau kita punya titik X, Y gitu ya. X, Y ini bakal jadi kalau dicerminin terhadap garis X sama dengan 5 gitu ya. Nah, itu bakal jadi 2A dikurangi X. Ya, jadi 2 dikali A tuh 2 kali 5 gitu ya. 2 kali 5 gitu ya, dikurangi X tuh titik asalnya. Kurangin X. Ngikutin rumus itu. Kalau Y-nya mah tetap aja gitu. Ya. Nah, sekarang yang dikasih tahu tuh si titiknya. Nah, si titiknya itu, titik bayangannya itu adalah 4,3 gitu ya kan. Kalau misalnya ada kata jadi, berarti yang di sebelah kanan ini tuh bayangannya ya. Jadi, X sama Y yang di kiri tuh asalnya, yang di kanan itu bayangannya. Nanti A-nya kita ganti ke sini gitu, 5 ya. Nah, berarti ini tuh kudu sama dengan berapa coba? Kudu sama dengan 4,3 kan? Nah, ini 4, ini 3 gitu ya. Berarti koordinat Y-nya mah udah tahu ya di situ. Koordinat Y-nya berapa? Y-nya mah 3. Berarti yang X-nya doang kan di sini. 10 dikurangin X sama dengan 4. Jadi X-nya berapa tuh? X-nya 6, Y-nya 3 ya. Jadi kalau yang ditanyanya koordinat ya udah X, Y berarti 6,3 gitu ya. Kayak gampang ya ini mah ya. Nah, soal yang kedua, kurva Y sama dengan X plus 1 per X min 3 ditranslasikan oleh vektor translasi min 2, 4. Nah, bayangan kurva tersebut adalah titik-titik. Nah, yang umum diajarin di sekolah mah kayak gini ya. Biasanya kalau kita punya titik gitu ya, mau kita translasiin X aksen, Y aksen. Nah, ini tuh jadi kayak gini. Ditranslasiin sama vektor translasi A, B gitu ya. Nah, ini jadi X tambah A. Terus ini bawahnya jadi Y tambah B. Gitu ya. Oh, ini nggak usah pakai yang ini nih. Sorry. Nah, ini kalau ditranslasiin tuh jadi kayak gini. Ini X aksen, Y aksen. Ditranslasiin sama vektor translasi A, B. Tapi kalau kayak gini tuh kita harus kerja 2 kali. Nanti kita harus eh, cari X-nya dulu dinyatain dalam X aksen gitu ya. Nah, kalau saya lebih suka pakai cara cepat kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ada huruf X untuk translasi, ini akan berubah jadi X jadi X min A. Pokoknya ya ingat yang ini ya. X ini bakal jadi X min A. Y ini bakal jadi, kalau nemu huruf Y, nanti bakal jadi Y min B ya. Pokoknya ingat ini. Kalau translasi ini substitusi ke kurva jadi gampang gitu ya. X jadi X min A, Y jadi Y min B gitu. Jadi nggak usah 2 kali nanti X aksen, Y aksen gitu. Susah ya nanti takutnya kurang teliti. Tapi ya kalau yang biasa pakai cara gitu ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, sekarang kita punya kurva Y nih. Katanya kurvanya ditranslasikan oleh vektor translasi min 2,4. Jadi vektor translasinya tuh di sini T-nya min 2,4 ya. Berarti min 2 di sini dia bertindak sebagai A. Terus udah gitu 4 ini bertindak sebagai B ya. Jelas dulu ya.
A-nya itu X, Y-nya itu B. Berarti di sini X bakal jadi X minus minus 2. Jadi ini X minus minus 2 tuh X plus 2. Jadi tiap nemu huruf X di kurva asli nanti bakal jadi YX plus 2. Yang Y ini bakal jadi Y min 4 ya. Nah, kan kita punya kurva di situ Y sama dengan ya. Kita punya kurva Y sama dengan X tambah 1 dibagi X min 3. Nah, itu ada huruf Y tuh. Ada huruf Y nih. Y ini kita ganti sama Y min 4 gitu ya. Jadi kita tulis di sini Y min 4. Ini sama dengan, nah ini ada huruf X di sini. Huruf X tinggal kita ganti deh sama X plus 2 gitu ya. Jadi X plus 2 plus 1 berapa tuh? X plus 3 ya. Dibagi yang bawahnya X min 3. Berarti X plus 2 min 3. Tambah 2 kurang 3 min 1 ya. Udah deh, nanti si 4-nya tinggal pindah ruas ke kanan. Jadi Y-nya sama dengan X tambah 3 per X min 1 tambah 4 ya. Nanti samain penyebut aja gitu. 4 tuh kan sama aja kayak 4 per 1. Jadi kalau disamain penyebut gimana nih? Ini X min 1. Berarti yang atas salin ulang. X plus 3. Nah, supaya sama kan yang ini kudu kita kali sama X min 1 ya. Ini juga kali sama X min 1. Jadi tambah 4 kali X berapa tuh? Tambah 4X minus 4 gitu ya. Nah, ini Y-nya gini. Jadi Y-nya itu sama dengan X tambah 4X tuh 5X. Ya, 5X kurangi 1 dibagi X min 1. Nah, ini kita udah dapat si kurvanya langsung ya. Nggak perlu pakai yang aksen-aksenan ya. Jadi, ada nggak nih jawabannya benar? Yang E ya. Sama, cocok nggak tuh? Y sama dengan 5X min 1 per X min 1. Cocok ya. Soal nomor 3. Sebuah garis L akar 3Y. Ya, akar 3Y. Gini ya. Sama dengan 2X min 2. Nah, diputar terhadap sejauh 30 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 gitu ya. Nah, bayangan garis L itu kayak gimana? Nah, ini kalau matriks rotasi sih kita tahu kayak gini kan. Ini X aksen, Y aksen gitu ya. Kalau misalnya dia dirotasiin terhadap terhadap pusat 0,0, berarti nanti si matriksnya gini kan, ini cos alpha gitu ya, ini misal cos alpha. Terus udah gitu ini cos alpha. Ya, ini cos tuh saling diagonal. Satu lagi yang ini sin alpha. Terus ini sin min alpha gitu ya. Atau min sin alpha, di sini ada minusnya gitu. Nah, karena dirotasinya itu terhadap 0,0, nanti tuh kita bakal nyari si XY-nya kayak gimana. Ya, kan kita tuh mau nyari matriks XY-nya nih di sini. Ya, kalau misalnya kita pakai ini, nanti kita bolak-balik ngerjainnya, jadi agak susah. Apalagi kan sudutnya 30 derajat. Kalau 30 derajat sih, ini akar-akaran. Jadi biar langsung kita substitusiin X sama Y-nya ke dalam kurva, berarti langsung aja kita nyatainnya dalam bentuk XY gitu ya. Berarti XY-nya di sini gimana? Inverse dari matriks itu tuh, matriks rotasinya. Berarti 1 per determinan tuh ya ini kan. Cos kali cos, itu cos kuadrat. Dikurangi nih. Sin alpha kali min sin alpha. Jadi kurangi minus sin kuadrat alpha. Cos kuadrat tambah sin kuadrat kan 1 ya. Ya berarti yang atas tuh jadi cos tetap ya. Nanti tinggal tandanya berubah. Ini cos alpha. Ini cos alpha. Ini min sin alpha gitu ya.
tinggal tandanya berubah kan, awalnya gini, ini awalnya minus, ini plus. Ya nanti kalau di inverse kan berubah gini. Tapi teman-teman nggak perlu pelajari cara nuruninnya. Kalau misalnya mau dihafal juga nggak apa-apa ya. Nah ini nanti dalam bentuk X aksen, Y aksen. Jadi kalau mau pakai yang jadi kayak tadi tuh yang kayak soal refleksi, kita bisa langsung pakai gitu ya. Nah kayak gini. Nah jadi di sini kalau misalnya mau langsung nih ya, berarti X-nya gimana nih? Kita kaliin aja matriksnya ya. X-nya itu sama dengan X aksen kali cos alpha. Berarti ini udah nggak usah pakai aksen lagi nanti. Pokoknya nanti huruf X kita ganti sama X gitu ya. Oke lah, kita tulis dulu aksennya ya biar nggak bingung deh. Cos alpha ditambah yang ini nih, Y aksen sin alpha gitu ya. Ujung-ujungnya aksennya juga hilang gitu. Itu cuman simbol aja. Jadi Y-nya itu sama dengan apa nih? Y-nya nanti sama dengan yang ini, yang bawahnya. Yang bawahnya min sin alpha dikali X aksen. Jadi yang bawahnya ini bakal jadi min X aksen sin alpha ditambah Y aksen gitu ya kali cos alpha gitu. Nanti ujung-ujungnya mah nggak usah kita pakai aksen ya. Jadi nanti kalau misalnya pengen cepat gitu ngerjainnya, ya udah X-nya ini bakal jadi setiap kita nemu huruf X, ini bakal jadi X cos alpha ditambah Y sin alpha gitu ya. Nanti kita ubah ya si X-nya sama ini. Huruf X berubah jadi ini. Huruf Y nanti berubah jadi yang bawahnya tuh. Min X sin alpha plus Y cos alpha. Ngerti gak sih maksudnya? Kalau kita nemu huruf Y, ya ubah jadi itu bentuknya gitu ya. Ya udah nih, ya ini mah just teorinya aja ya. Sekilas gitu ya. Sekarang kita praktekin di contoh soalnya. BTW trigonometrinya harus hafal dulu ya, kalau cos 30 atau sin 30-nya nggak ngerti ya udah gawat gitu ya. Nah sekarang gini, sudutnya kan 30 derajat nih. Berarti X cos 30, X-nya bakal jadi apa nih? X jadi X cos 30. Ya berarti X cos 30 berapa sih? X kali akar 3/2 ya. Ditambah Y kali sin 30 Y kali setengah gitu ya. Terus nanti kalau huruf Y ini bakal jadi min X sin 30. Jadi min X kali setengah gitu ya. Ditambah Y cos 30 Y kali akar 3/2 ya. Gitu ya. Nah ini hafalin aja nih ya rumus ini nih. Ini berguna banget nih. Ini kalau mau langsung, nggak perlu kita kerja 2 kali, nanti ngebolak-balik kan. Kalau misalnya formalnya sih kita ngerjain kayak gini, nanti dapat X aksennya sama dengan berapa X, Y aksennya sama dengan berapa Y, terus kita mesti ngebalikin lagi deh. Ya udah, si kurvanya apa sekarang tuh? Kita lihat kurvanya apa. Ini ya saya bikin sini aja ya di sini. Kurvanya tuh kan akar 3Y sama dengan 2X min 2 nih. Akar 3Y, nah lihat ini ada huruf Y nih. Akar 3Y gitu ya. Sama dengan 2, nih ada huruf X di sini. 2X min 2 gitu ya, ini X min 2. Nanti yang Y kita ganti sama ini semua gitu. Yang X kita ganti sama yang itu. Sama yang ini, ya udah tinggal dikopas aja gitu ya. Jadi akar 3 di sini dikali berapa tuh? Min setengah X ditambah akar 3Y/2 itu ya sama dengan 2X 2 dikali itu ya
akar 3 per 2X ditambah setengah Y. Terus kurangin 2 deh. Ya. Ya udah, kita nyatain ini jadi bentuk Y sama dengan. Nah, gimana Cik caranya? Udah beres sih transformasinya mah sampai sini. Nanti kan kita harus nyatain dalam bentuk Y sama dengan, tapi ya, buat nyatain ini jadi bentuk Y sama dengan ya mau nggak mau ya wayahna harus dikaliin ya. Jadi ini min setengah akar 3X ditambah ini ya kita kaliin satu-satu ya. Pelan-pelan lihat nih. Ini kali ini udah benar. Akar 3 dikali akar 3Y per 2 jadi berapa tuh? Tambah 3Y per 2. Gitu ya, 3Y per 2 sama dengan 2 kali akar 3 per 2 ya berapa nih? Akar 3X ya. Ditambah setengah Y kali 2 ya 1Y ya. Dikurangin 2 gitu. Ya. Ini kita kali 2 aja ya semua ya. Kita kaliin 2 aja semua. Biar pecahan penyebutnya hilang gitu kan. Gak enakan ngurusin pecahan tuh. Jadi min akar 3X ditambah 3 per 2 dikali 2 tuh 3Y gitu ya. Ini sama dengan 2 akar 3X ditambah 2Y minus 2 kali 2 tuh minus 4 ya. Nah nanti tinggal kita kumpulin yang mana yang ngandung X, yang mana yang ngandung Y. Yang Y dulu aja ya. Nah lihat nih, ini ada 2Y, ini ada 3Y. Supaya jadi Y sama dengan berarti si 2Y-nya yang kudu pindah ruas ke kiri. Jadi yang ini tuh kan jadi Y sama dengan gitu ya. Nah sekarang yang ini nih. Lihat ini ada min akar 3X, ini ada 2 akar 3X. Berarti ya min akar 3X-nya kudu pindah ke kanan. Jadi ini berapa nih? 3 akar 3X gitu ya. Dikurangin 4. Nah si 4 kan angka nggak punya temen gitu ya. Jadi ini jawabannya Y sama dengan 3 akar 3X min 4. Ada nggak nih jawabannya? Tuh yang E ya. Nah, kita lanjut aja ke soal berikutnya ya. Nah, soal yang keempat, nah ini sama nih. Sebuah garis L dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, terus dilanjutkan dengan rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, tadi kalau misalnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, gimana Cik tadi? Ya, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, berarti satu-satu dulu nih. Matriksnya aja. Ini tuh berarti X bakal jadi apa, Y bakal jadi apa. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, nanti tinggal kita tukar nih. Jadi gini. X sama Y ditukar. Si Y-nya di atas, X-nya di bawah gitu ya. Nanti kita kasih minus gitu ya. Di sini kita kasih minus, kita kasih minus. Kalau soalnya kayak gini mah nanti kita kudu kaliin matriksnya aja biar gampang. Ya, jadi kalau misalnya ini mau kita susun matriks, gimana nih cara nyusun matriksnya nih? Matriks X aksen sama Y aksennya. Ini bukan sama dengan sih, harusnya operatornya gini. Ini kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya. Nah, ini teh kan berarti 0x min 1y kan? 0x min 1y sebenarnya mah. Terus udah gitu yang ini min 1x ditambah 0y. Berarti kan kita tinggal ambil aja angka-angkanya atau koefisiennya gini ya. Di sini. Jadi kalau kita mau susun si matriksnya, matriks refleksi terhadap y sama dengan min x tuh jadi kayak gini. 0, yang ini min 1 gitu ya. Yang ini min 1 gitu. Yang ini 0. Nah, gini nih matriksnya. Terus matriks rotasi terhadap pusat 0,0 gimana? Ya, ini tadi matriks refleksi. Yang pertama ini kita susun dulu nih. Ini matriks refleksi. Terus yang kedua ini matriks rotasi ya. Matriks rotasi ya wayahna harus ingat rumus yang cos sin itu gitu ya. Jadi gimana nih? X aksen sama Y aksennya di sini. Matriks rotasi aja langsung aja berarti kan cos
cos, cos, kok huruf S. Huruf C ini ya, cos. Terus di sininya sinus, di sininya minus sinus, yang beda cuma di atas sini. Nah, gini ya. Nah, matriks rotasi gini. Kan rotasinya tuh rotasi 90 derajat, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam tuh. Ya. Kalau 90 derajat positif, berarti kalau positif BJJ gitu, berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Berarti nanti kita harus tahu dulu, jangan lupa ini cos 90 tuh 0. Cos 90 derajat itu 0. Terus sin 90 derajat itu 1 gitu ya. Nah, ini jangan kebalik. Jadi si matriks rotasinya ini jadi gimana nih? Cos 90 ini 0. Sin 91. Min sin 90 min 1. Cos 90 itu 0. Ya. Nah, kita udah punya dua matriks sekarang. Ya, kita udah punya dua matriks. Kan ini dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya. Udah gitu dirotasiin terhadap 90 derajat terhadap pusat 0,0. Artinya yang belakang dulu nih, kerjainnya yang belakang dulu. Kita kaliin yang belakang sama yang depan. Yang belakang tuh yang mana? Si matriks ini. Ya, matriks rotasi. Kita kaliin sama matriks refleksi, jangan kebalik ya. Kalau ngaliinnya harus yang ini dulu, dari belakang dulu. Ini ya, dikali ini. Gitu ya. Kalau misalnya kebalik nanti hasilnya beda. Jadi kita kaliin dulu di sini. Berarti gimana nih? X aksen, Y aksen. Gitu ya. Ini kalau kita kaliin, si matriksnya jadi gimana? Nah, ini jadi 0, min 1, 1, 0 gitu ya. Nah, ini dikaliin sama ini. 0, min 1, min 1, 0. Nah, ini XY gitu ya. Nah, gini. Jadi kita kaliin ya. Kaliin tuh baris kali kolom ya. Berarti 0 kali 0, 0. Min 1 kali min 1 ya 1 ya. Jadi ini sama dengan 1 gitu ya. 1, 0 tambah 1 ya 1. Gitu ya. Terus 0 kali min 1 itu 0. Tambah 0 ya 0 ya. 0, terus 1 kali 0, 0, tambah 0, 0. 1 kali min 1, nah ini min 1 ya. Ngaliin matriks ya asumsinya udah bisa lah ya. Nah ini X, Y gitu ya. X, ini Y. Nah gitu. Ini kurang lurus ya. Nah ini gini lah. X aksen, Y aksen. Nah, itu yang dikasih tahu tuh si bayangannya. Ya. Yang dikasih tahu bayangannya. Nah, berarti di sini X aksen itu sama dengan gimana tuh? 1 kali X tambah 0 kali Y. Berarti X ya, tetap X-nya mah nggak berubah gitu. Ya. Terus yang Y aksen. Y aksennya gimana tuh? 0 kali X, 0. 0 kurang Y, 0 kali X, 0 ya. Min 1Y, berarti minus Y gitu ya. Nah, berarti nanti kita tinggal balikin lagi aja. Setiap kali kita nemu huruf X bakal jadi X aksen, Y bakal jadi min Y aksen gitu ya. Kan kita punya kurva bayangannya tuh. 3X. Nah, lihat ini ada huruf X nih. Gitu ya. Ditambah 2Y. Nah, gini. Tak sama dengan 7. Berarti 3 dikali X-nya jadi X aksen. Kita ganti ya, X-nya di sini sama X aksen. Lihat nih.
Berarti X-nya jadi X aksen. Ini saya tulis gini deh, bisa bingung. X jadi X aksen. Yang Y berarti jadi apa tuh? Jadi Y aksen. Nah, gini ya. Berarti di sini kan 3X. 3X aksen. Ditambah 2 kali min Y aksen. Berarti tambah 2 kali min Y aksen. Nanti aksennya juga hilang di akhir mah. Ya, sama dengan 7. Ya, ini aksennya kurang, kok kayak nyatu gini. Nah, gitu ya. Kehapus semua. Ya, jadi di sini kan 3X aksen. Dikurangin 2Y aksen. Aksennya udah hilang ya. Udah aja. Kalau jadi kita mau nyari persamaan garis L-nya ya tinggal dibalik gitu, kayak di inverse. Jadi 3X minus 2Y sama dengan 7. Nah, ini nih persamaan garisnya. Ada nggak? Yang ini 3X minus 2Y sama dengan 7 yang C ya. Gitu ya. Ini 7-nya kok menyon ya. Nah, kita lihat lagi soal yang kelima. Nah, sebuah kurva XY, ini dia diputar terhadap pusat 0,0 sejauh 25 derajat searah jarum jam. Berarti 25 derajat dia SJJ ya. Kalau searah jarum jam kita kudu kasih minus gitu ya. Kemudian 40 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti tambah 40 derajat gitu ya. Terus kemudian 75 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan pokoknya kudu plus gitu ya. Jadi yang perlu diingat di sini berlawanan. Kalau SJJ itu tandanya kudu minus. Kalau BJJ itu berlawanan jarum jam ya. Ini kudu plus gitu. Nah, ini ingat-ingat ya. Kalau sudut rotasi itu kayak gini. Nah, jadi minus 25 tambah 40 tambah 70 derajat gitu ya. 75 derajat gitu ya. Jadi berapa nih? 75 kurangi 25 50 ya, 50 sama tambah 40 ya 90 derajat. Jadi sama aja, ini kayak rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. 90 derajat BJJ gitu ya, berlawanan jarum jam. Nah, kita punya kurva XY. Tadi kan kita udah ngitungnya ya matriks rotasi nih, penurunannya yang di atas. Ini saya scroll sedikit ke atas ya. Pokoknya X jadi X cos alpha ditambah Y sin alpha. Yang X jadi min X sin alpha tambah Y cos alpha. Jadi kita pakai lagi yang ini ya. Kita pakai lagi yang ini. Jadi biar kita nggak usah kerja 2 kali pakai yang aksen-aksen ini. Nanti kan ngebalikinnya susah. Suka nggak teliti juga ya. Jadi kita pakai yang ini. Sorry ya. Ini salah kopinya. Nah, di sini nih. Nah, si sudutnya kan 90 derajat nih. 90 derajat berlawanan jarum jam. Ya nggak? Berarti X-nya bakal jadi apa nih? Rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Berarti X-nya jadi X cos 90 berapa tuh? X cos 90 tuh 0 ya. 0 ditambah Y 9 sin 90. Y gitu ya. Berarti X-nya bakal jadi huruf Y. Nah, gitu ya. Terus yang Y-nya gimana nih? Y-nya jadi min X kali sin 90 derajat. Jadi min X gitu ya. Ditambah Y cos 90. Yang ini min X sin 90 kan min 1 kali X ya. Min X tambah 0. Jadi min X gitu ya. Nah, sekarang kita punya kurva. Kurvanya tuh XY sama dengan 3. XY sama dengan 3. Nah, berarti lihat ini huruf X diganti jadi Y. Kita tulis aja di sini. Y gitu ya. Y diganti jadi min X. Berarti kita ganti di sini. Sama min X gitu ya. Min X masukin sini. Sama dengan 3 gitu ya. Jadi min XY sama dengan 3. Tapi di pilihan ganda tuh nggak ada ya. Jadi kudunya XY sama dengan negatif 3. Nah, gini. Ada nggak jawabannya kalau yang ini? Nah, kalau yang ini mah ada ya. Yang
B jawabannya ya. Soal yang keenam, sebuah titik A 4,-1 ditranslasi sesuai dengan komposisi translasinya ini T2OT1, di mana T2-nya itu 3,-4. Nah, menghasilkan bayangan akhir 8,-10 ya. Nah, kalau misalnya suatu titik ditranslasi, komposisi vektor translasinya gini, T2OT1, berarti dia ditranslasiin dulu sama T1 dulu, baru udah gitu oleh T2 gitu ya. Jadi titik A ditranslasi dulu sama T1. Jadi bacanya dari belakang nih teman-teman ya. Kemudian baru oleh T2. Jadi pernyataan pertama benar salah? Salah ya. Nah, opsi yang kedua, transformasi gabungannya adalah transformasi isometris. Isometris itu artinya nggak merubah bentuk asli. Jadi kalau translasi itu dia cuma menggeser saja. Ya, dia nggak akan ngubah luas atau nggak akan ngubah ukuran. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Nah, terus jika urutan translasi dibalik, bayangan akhir titik A itu akan berbeda. Jadi kalau T2 OT1 sebenarnya nanti ini sama aja kayak T1 OT2. Jadi pada translasi berlaku sifat komutatif ya. Kan kalau vektornya tinggal kita jumlahin aja sama dengan T1 tambah T2 gitu. Jadi kalau misalnya kita punya titik, misalnya titiknya X, Y mau ditranslasi sama vektor translasi gitu ya. Ini kan bayangannya tuh di 8,-10. Berarti X-nya 8,-10 kan. Nah, titik asalnya itu 4,-1. 4-1. Nah, dia ditranslasi dulu sama vektor translasi T1. T1-nya kita nggak tahu berapa nih. Ya, kita tulis aja dulu. Vektor translasi T1-nya tuh A sama B gitu. Baru ditambah sama vektor translasi T2 ini 3,-4 gitu ya. Jadi di sini 8 sama dengan 4 tambah 3 7 ya. 7 tambah A. Yang bawah itu -10 sama dengan -1 tambah -4 itu -5 ya. Ini tambah B. Berarti di sini A-nya berapa nih? 7 tambah berapa supaya jadi 8? 1, B-nya -5 tambah berapa supaya jadi -10, -5 ya. Pernyataan yang keempat ini benar. Kalau urutannya dibalik, bayangan titik akhir A ini tidak akan berbeda. Ini salah ya. Kenapa? Karena ya ini tadi berlaku sifat komutatif ya. Kalau dibalik ya T2 kayak gini ya, T1 tambah T2. Ini kan sama aja sebenarnya sama T2 tambah T1 ya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi urutannya salah, benar, terus salah, terus benar ya. Soal yang ketujuh, sebuah titik dengan koordinat -5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Dilanjutkan dengan pencerminan Y sama dengan -1. Ya udah kalau kita punya titik ya di sini. Ini bayangannya ya. Kalau misalnya dicerminin terhadap garis Y sama dengan 4, ini jadi gimana nih? Ya, ini X bakal jadi tetap ya, yang ininya X-nya mah tetap. Yang Y-nya berubah jadi 2B min Y. Di awal kan kita udah bahas tadi. 2B min Y gitu ya. Ini nggak usah pakai aksen-aksenan lah biar nggak bingung ya. Pokoknya ini titik asalnya -5,2. Ini bakal jadi segini. Kita bacanya jadi nih. Ini kalau direfleksiin terhadap garis Y sama dengan gitu. Y sama dengan B ya. Nah, sekarang yang pertama nih, kita punya titik -5,2 ya. -5,2. Sorry ya, ini salah. Nah, -5,2. Nah, dicerminin terhadap garis Y sama dengan 4. Berarti kalau -5-nya mah tetap ya, X jadi X, berarti -5 tetap jadi -5 ya.
Karena ini kan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, ya. Terus yang 4 ini kan jadi B-nya ya. Hati-hati, ini jadi B-nya. Berarti 2 kali B, 2 kali 4 8 ya. 8 dikurangi 2 6 ya. Berarti ini min 5,6. Benar nggak yang pertama? Nah, yang pertama benar ya. Terus dicerminin lagi terhadap garis Y sama dengan min 1. Berarti ya si titik yang min 5,6-nya. Dicerminin lagi terhadap garis Y sama dengan 1 ya. Berarti dari bayangan ini ya, bayangannya mah tetap X jadi X gitu. Jadi ini min 5. Terus 2B 2 kali 1. Karena ini B-nya kan sekarang ya. Dikurangi 6. Jadi berapa nih? Min 5, ini min 4 gitu ya. Nah, ini benar gitu. Terus matriks untuk pencerminan garis Y sama dengan B itu min 1, 0, 0, 1. Benar atau salah? Nah, ini aja kita lihat dari sini ya. Kalau X jadi X berarti ini kan matriksnya jadi 1X tambah 0 ya gitu kan. Tambah 0 gitu. Kalau yang bawah ya 0X tambah 1Y. Tambah 1Y minus 1Y ya. Minus 1Y, kan itu 2B min Y, baru tambah 2B. Nah, ini matriksnya ini nih. 1, 0, 0 min 1. Jadi kalau kita mau patahin dalam bentuk matriks itu jadi gini, 1, 0, 0 min 1. Benar salah tuh? Oh, salah ya ini ya. Terus matriks gabungan kedua transformasi. Nah, ini matriksnya ya, transformasi matriksnya kan kayak gini. Ini ada plus ya, ditambahin ini. Tadi tambahin 0 sama 2B. Cuman kan yang ditanya matriksnya ini nih. Nah, terus pernyataan yang ketiga, matriks gabungan kedua transformasi adalah 1, 0, 0, 1. Ya memang ini matriksnya ya, tapi karena di sini ada unsur translasinya, ada unsur translasi bersih, si matriks ini tuh nggak bisa kita gabung terus kita kaliin gitu si matriks yang ininya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat matriks 1, 0, 0, 1 kan ini matriks identitas. Nah, transformasi terhadap dua garis horizontal, garis Y sama dengan kan itu berarti garis horizontal ya. Ya kita punya, ini sumbunya gini deh. Nah, misalnya ini gini ya. Kita punya titik, yang pertama dicerminin ya. Ini Y sama dengan, terhadap garis Y sama dengan 4, berarti garis Y sama dengan 4 tuh di atas yang ini. Di sini deh ya, ini garis Y sama dengan 4. Terus dicerminin lagi terhadap garis Y sama dengan min 1 di bawah sini. Ada unsur translasi atau pergeserannya gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kita langsung kaliin matriksnya. Kayak ngaliin matriks rotasi sama atau matriks lainnya gitu ya. Jadi nggak mungkin hasilnya tuh matriks identitas. Jadi pernyataan ini pasti salah ya. Ya, khusus untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan si matriks ini, memang kalau kita kali ya, si matriks ini tuh kalau kita kaliin tuh jadi matriks identitas. Ya, matriks gabungannya. Tapi kan di sini ada unsur translasi sekali lagi. Ya, jadi matriks gabungannya bukan matriks identitas ya. Yang dimaksud dengan matriks gabungan tuh ya totalnya gitu segini nih. Ada unsur translasi bersihnya yang nggak ditulis di sini ya. Soal yang ke-8, sebuah jajar genjang ABCD dengan koordinat A itu 4,-3, C-nya min 4,0, D-nya 0,5. Ya kita gambar aja deh koordinatnya biar lebih jelas. Nah, di sini ya kita punya koordinat yang pertama A nih 4,-3. Berarti X-nya 4 satuan. Ya. Y-nya min 3 tuh di bawah sini deh. Nah, ini kalau kita titikin nih ada di sini nih koordinatnya. Nah, ini koordinat titik A.
Terus koordinat titik C itu min 4,0. Berarti min 4 tuh di sini nih. Nah, min 4 di belakang. Min 4,0 nih, yang ini. Koordinat titik D itu 0,5 ya. Nah, ini sumbunya. Taruh ke sampingnya. Kita pasin di tengah-tengah. Nah, yang D-nya 5 ya. 0,5. Nah, ini D-nya ya. Tadi ini titik apa? Titik C ya. Ini titik D. Ya. Nah, ini berarti 0,5 tuh di sini. Ya, ini jajar genjang. Berarti kalau kita hubungin si titik-titiknya ini kayak gini nih kan. C ke D, ya. Terus C nanti mesti kita hubungin ke titik B gitu ya. Terus udah gitu di sini D dihubungin ke A gitu ya. Dan si garis ini kan mesti sama panjang nih. Ini yang kita hubungin ini mesti sama panjang. Nah, ini. Kalau kita copy ya di sini nih titiknya nanti. Nah, ini nih titiknya ya. Nanti berapa nih titiknya? Nah, ini di jajar genjang. Nah, kita lihat ya ini titik koordinatnya berapa nih? Titik yang ini. Berarti min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Min 8 ya. X-nya 0, Y-nya min 8. Jadi koordinat titik B-nya min 1, min 8 benar atau salah ini? Salah ya. Jadi harusnya 0, min 8. Nah, terus bayangan titik A jika jajar genjangnya dicerminkan terhadap 0,0. Kalau dicerminkan terhadap 0,0, berarti kalau kita punya titik ya di sini titik A. Titik A-nya tuh kan 4,-3 ya. Kalau misalnya dia direfleksikan terhadap titik asal, berarti nanti 4 itu berubah, tinggal kita kasih minus atau berubah tanda doang. Tapi posisi X-nya nggak apa namanya? Posisi X-nya nggak berubah. Jadi 4 ini bakal jadi min 4 gitu ya. Min 3 bakal jadi 3 gitu ya. Jadi ini kan titik O nih. Nah, kita punya titik O. Nah, ini titik asal. Nanti bakal jadi min 4,3. Nanti si titik A-nya bakal ada di sini nih. Ini bayangan titik A-nya atau A aksen gitu ya. Nah, kalau bayangan tuh berarti jaraknya sama nih. Ini ke sini sama jaraknya ya. Yaitu secara geometri sih. Jadi titiknya min 4,3 ini benar ya. Terus luas bayangan jajar genjang jika didilatasi dengan faktor skala 4 akan menjadi 16 kali semula. Nah, kalau misalnya dilatasi, ya itu tuh matriksnya K0, 0K gitu ya. Kan didilatasi terhadap pusat 0,0, matriks dilatasi tuh di sini. Matriksnya kita namain aja matriks M ya. K0, 0K berarti K-nya tuh 4, 0, 0, 4. Ya, berarti kalau misalnya kita mau lihat berapa kali perbesarannya, tinggal kita cari determinannya. Determinannya tuh yang ini. 4 kali 4 berapa? 16 kan? Berarti nanti bakal jadi 16 kali semula. Jadi bener nggak tuh pernyataan yang ketiga? Ya, ini bener ya. Terus panjang sisi jajar genjang akan menjadi 2 kali semula jika dilatasi dengan faktor skala min 2 terhadap pusat 4,3 gitu ya. Nah, berarti coba kita lihat aja ya, panjang sisi jajar genjangnya kita ambil satu titik deh ya. Nah, kalau dilatasi dengan pusat A, B di sini, berarti dilatasi titik di sini ya, kita punya X aksen sama Y aksen. Gitu ya. Nah, di sini ada K0, 0K matriksnya. Nah, terus udah gitu di sini kita kaliin sama X kurang A, Y kurang B, tambah AB. Nah, ini bayangannya nanti kita bisa cari. Nah, ini rumusnya ya. Kalau didilatasi terhadap pusat A, B.
Kita cari 2 titik aja deh. Nanti kita lihat panjang sisi jajar genjangnya jadi 2 kali semula nggak? Ya. Nah, berarti ini X aksen sama Y aksennya titiknya. Titik koordinat titik apa nih yang gampang ya? Titik C sama titik B aja ya. Kan titik C mah di sini 0, min 4,0. Ya. Titik B ini 0,-8 ya. Berarti jaraknya berapa tuh? Tinggal Pitagoras aja sih sebenarnya. 4 satuan sama 8 satuan. Berapa nih jaraknya? Kalau kita menghitung panjang sisi itu. 16 tambah 64 akar 80 ya. Berarti panjang sisi ini akar 80 gitu. Nah ini bakal jadi 2 kalinya nggak? Nah kita harus lihat koordinat kalau didilatasi dengan faktor skalanya -2 dan pusatnya 4,3. Berarti di sini ya X aksen Y aksennya kita mesti cari nih yang titik C dulu deh. Berarti di sini -2, 0, 0, -2 kali X, Y. Berarti X-nya ini -4 ya. -4, pusatnya 4 ya. Berarti -4, terus Y-nya 0, dikurangi B-nya berapa tuh? Pusatnya 3 kan. Berarti A-nya 4, sini B-nya 3 gitu ya. Kurangi 3, tambah A, B, 4,3. Nah ini kita hitung nih. Jadi berapa tuh? -2, 0, 0, -2, itu jadi berapa? -4, -8 ya. -8, terus ini -3, tambah 43. Jadi berapa nih? -2 kali -8, 16. 16 tambah 4, ini jadi 20 ya. Ya jadi ini sama dengan dapat titiknya nanti 20. Terus yang ini gimana tuh? Satu lagi. 0 kali -8, oke, -2 kali -3, 6, 6 tambah 3, 9 ya. Nah, berarti titik C-nya jadi 20,9. Nanti kita tinggal hitung jaraknya. Nah, udah beres nih. Sekarang kita tinggal cari titik B. Ya, ini C aksen ya. Sekarang kita cari B. Kalau titik B ya gimana? Sama kayak tadi ya. Berarti -2, 0, 0, -2. X-nya berapa tuh? X-nya 0,-8. Berarti X-nya 0 nih. A-nya 4. Ya, jadi 0 kurang 4 ya -4 langsung aja. Terus Y kurang B. Y-nya di sini kan -8 ya. -8, -3, -11 kan. Ditambah A, B. A-nya 4. Ininya 3 ya. Jadi -2 kali -4, 8. 8 tambah 4 itu 12. Ya. Terus gimana lagi nih? 0 kali 4, 0. 22 tambah 13 itu jadi 25 ya. Nah, kita cari selisihnya ya. Selisih antara titik ini sama titik ini. Jaraknya berapa gitu nanti kita dapat. Ya, ini titik B. Coba kita bandingin sama si akar 80 itu. Nah, 20 kurang 12 berapa? 8 ya. 25 kurang 9, 16. Ya, berarti di sini kalau jaraknya akar dari jarak yang baru atau B aksen ke C aksen itu berapa tuh? 20 kurang 12, 8, minus ya, minus 8. Terus 9 kurang 8 benar. 9 kurang 25 minus 16. Jadi di sini kan jaraknya, kalau mau cari jarak BC, ini akar dari berapa tuh? 8 kuadrat tambah 16 kuadrat. 256
Tambah 64, ini akar 320. Berarti 4 kali 80 ini 2 kali akar 80 dong. Oh iya, ini bener deh. Nah, faktor skalanya 2, minus 2. Langsung aja sih sebenarnya ini bener nih. Gitu ya. Soal yang ke-9, diketahui segitiga ABC dengan titik koordinat 3, min 2, B-nya 7,1 dan C-nya itu 0, min 1 ditransformasi oleh matriks 2, 3, 1, 2 ya. Ini ya udah kita bikin aja dulu, ini bayangan sama dengan matriks kali asli. Matriksnya berapa tuh? 2, 3, 1, 2 ya. Ini aslinya tuh X, Y ya. Ini X, ini Y. Oke, ini bayangan. Ini matriks ya. Yang ini asli. Nah, titik A itu 3, min 2. Yang ditanya bayangan titik A ya, coba kita lihat. Berarti opsi yang pertama dulu. Bayangan titik A ini berarti X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen. Ya, ini matriksnya 2, 3, 1, 2. Titik A-nya kan 3, min 2 ya. X-nya 3, ya Y-nya min 2 gitu. Ya, berarti di sini kita ganti ini 3, ini min 2. Jadi berapa nih? 2 kali 3, 6. 6 tambah min 3 kali 2, itu berapa tuh? 6 kurang 6, 0 ya. Oke. Lagi. 1 kali 3, 3 ya. 3 kurang 4 itu min 1. 0, min 1 ini benar nih bayangannya. Ya. Ini benar. Bayangan titik C berada di kuadran kedua. Nah, kita lihat. Ini bayangan titik C ya. Bayangan titik C berarti ya kayak tadi lagi. Ini X aksen, ini Y aksen. Sama dengan ini matriksnya 2, 3, 1, 2. Titik C-nya berapa sih? Itu 0, min 1 ya. Berarti di sini 2 kali 0, 0. Ya, 0 kurang 3 itu minus 3 ya. Satu lagi yang ini. 1 kali 0, 0. Tambah minus 2. Ini min 3, minus 2 ya. Nah, ini bayangannya. Cocok ya? 0, min 3, oke. 0, min 2, oke ya. Nah, ini ada di kuadran kedua, bener nggak? Kalau X-nya minus, Y-nya minus. Ya, kita gambar aja ya di sini ya. Kita gambar deh. Ini kayak gini. Kalau 3, min 2 di mana nih? X, min 3, min 2. X-nya min 3, Y-nya min 2. Min 3, ini min 2 di sini ya. Titiknya. Ini kita gambar kurang lurus ya. Min 3, minus 2. Itu kuadran ketiga kudunya, bukan kuadran kedua ya. Nah, ini di sini kan. Titiknya tuh. Nah, ini ya. Nah, ini titiknya di sini. Ini salah, harusnya kuadran ketiga ya. Terus luas segitiganya 6,5 satuan luas, bener nggak sih? Ya udah kita petain aja ya titik-titiknya. Titik A tuh 3,2, 3, minus 2 gitu ya. Ini koordinatnya kita rapiin aja ya, nanti kita coba cari cik luasnya berapa. 3, minus 2. Berarti X-nya 3, Y-nya minus 2. Oke. X-nya 3, Y-nya minus 2. Kita gambar aja deh sini. Nah, ini titik A ya. X-nya 3, Y-nya minus 2. Titik B di 7, minus 1. 7, minus 1 tuh di sini ya.
7,1. X-nya 7, Y-nya 1. Nah, ini gini. 7,1. Nah, ini. Ini titik B ya. X-nya 7, Y-nya 1. Satu lagi titik C di 0,-1. 0,-1 di mana? Di sini nih, nempel sama sumbu. Ya, ini kalau kita tarik jadi segitiga nih. Ya enggak? Tuh ya, jadi segitiga kan? Nah, ini luasnya berapa? Wah, segitiganya segitiga sembarang nih. Kita pakai bantuan luas persegi panjang aja ya di sini ya, biar gampang. Ya, luas segitiga yang ini berapa? Nah, itu segitiga sisi yang di luar itu kita cari aja luasnya. Ini kan gampang, segitiga siku-siku alasnya udah tahu ya. Segitiga satu dulu deh, yang kecil ini nih. Ya, segitiga yang ini. Nah, ini berapa nih alasnya? Alasnya 3 satuan, tingginya 1 ya. Nah, kalau luas persegi panjangnya berarti tadi luas persegi panjangnya panjang kali lebar kan, 7 kali 3. Ini 21 ya. Nah, berarti luas yang ini yang warna merahnya berapa nih? 3 kali 1 kali setengah kali alas kali tinggi ya. Kita namain aja itu luas 1 gitu ya. Luas 1 sama dengan setengah kali alasnya 3 kali 1. Ya, 3/2, 1,5 gitu ya. Yang ini berapa nih? Nah, ini ya. Ya, kayak gini lah. Kita cari luas ini berapa nih? Berarti alasnya berapa tuh? Alasnya 7 satuan kan? Terus dari titik C itu kan -1 ya. -1 jalan ke 1, 2 kan? Nah, yang ini kan 1 satuan. 2 satuan ya. 2. Si alasnya, si tingginya berarti 7 nih. Ya, berarti di sini luas 2 setengah dikali 2 dikali 7 gitu ya. Ini 7. Satu lagi yang ini nih. Kita cari luasnya. Luas ini nih. Yang hijau. Berapa tuh? Alasnya dari 3 ke 7 ya. Dari 3 ke 7 berapa satuan? Ini 4 ya. Yang ini 3. Ya enggak? Berarti luas 3 di sini sama dengan setengah dikali 4 kali 3. Berapa nih? 6 ya. Ya udah, nanti tinggal kita kurangin aja. Berarti luas segitiga yang mau ditanyakan luas ini. Berapa luasnya? Ini 13 tambah 1,5, 14,5 segini, 14,5. 14,5 21 dikurangi 14,5, 6,5 satuan luas. Nah, ini benar ya. Luas bayangan segitiga tersebut 6,5 satuan luas. Berarti kalau luas bayangan kita lihat dari matriksnya, kita cari determinannya ya. Determinannya berapa nih? Karena kalau luas bayangan kan kita bisa cari pakai rumus ini. Luas bayangan atau L aksen sama dengan ini determinannya ya. Ini K kuadrat dikali luas asli gitu. Nah, ini cara gampangnya. Jadi nggak usah cari titiknya satu-satu terus kita hitung kayak barusan gitu ya. Jadi berapa nih? 2 kali 2 4. 4 dikurangi 3 1 ya. Oh ya, udah nggak berubah ya. Jadi L aksen sama dengan 1 kuadrat tuh 1 kali luas aslinya 6,5. Ya udah, luas aslinya luas bayangannya 6,5 satuan luas ya. Satuan luas. Jadi ini benar juga ya. Jadi urutannya benar salah benar benar gitu ya. Soal yang ke-10, diketahui koordinat titik A itu adalah 4,-6. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah ya. Nah, ini bayangan titik A setelah diputar berlawanan jarum jam. Berarti ini matriks rotasi itu harus tahu ya. Kalau rotasi titik kayak tadi, X aksen, Y aksen.
Berarti ini cosnya saling diagonal tuh. Ini cos, ini sin, ini min sin ya. Nah, kalau pusatnya 0,0 udah aja, berarti tinggal dikali XY. Kalau pusatnya bukan 0,0 gimana? Berarti ini kurangin A, kurangi B gitu ya. Tambah AB. Nah, sekarang kalau pusatnya itu 0,0. Kita punya titik 4, minus 6 ya. Berarti X aksen, Y aksen. Berlawanan jarum jam berarti cos 0 di sini tuh 0, 0, min sin 91, ini 1 ya. Kali titiknya 4, minus 6. Jadi berapa nih? 0 kali 4, 0, tambah 6, ini 6. 1 kali 4 itu 4. Jadi 6,4. Opsi 1 ya, ini benar. Opsi 1 ini benar. Opsi 1. Iya, opsi 1 ya. Nah, kalau searah jarum jam berarti gimana tuh? X aksen, Y aksen. Berarti kalau cos minus 90 ini 0, 0. Sin min 90 itu sama aja min 1 ya. Yang ini plus 1 gitu. Nah, ini 4, minus 6 kita kaliin. Jadi gimana nih? 0 kali 4, 0. 1 kali minus 6 itu minus 6. Min 1 kali 4 itu... ini kan kita kaliin dulu ya. 0 kali 4 itu 0. Tambah ini minus 6, oke. Yang ini... gimana nih ya? Min 1 kali 4, min 4 ya. Min 4 tambah 0, ya minus 4. Jadi itu benar atau salah tuh? Nah, ini salah, dia kebalik ya. Untuk menghasilkan bayangan min 4,6, maka harus diputar 180 derajat. Ini opsi 2 ya. Kalau diputar 180 derajat, jadi gini nih. Berarti nanti kita kasih minus aja di situ. Jadi cos 180 kan min 1. Ini min 1. Ini 0. Ini 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita punya titik awalnya 4, minus 6. Jadi berapa tuh? Minus 4. 0 kali 4, 0. Min 1 kali minus 6 itu 6. Cocok ya, untuk menghasilkan bayangan minus 4,6 harus diputar 180 derajat. Ini juga benar. Terus bayangan setelah diputar terhadap pusat 1,1. Ini opsi 3 ya. Ini kalau pusatnya di A, B, kita pakai yang ini ya. Ini matriks rotasi namanya. Berarti opsi yang keempat. Di sini gimana nih? X aksen, Y aksen. Kalau diputar terhadap 90 derajat berapa tuh? Tadi berlawanan jarum jam ya, yang atas tuh matriksnya 0, 0, 1, min 1, terus X kurangi A, berarti X-nya kan 4, minus 6. Ini X-nya, ini Y-nya. 4 kurangi A, berarti 4 dikurangi pusatnya. Pusatnya ini A, B-nya di sini. 4 kurangi 1, 3 ya. Minus 6 kurang 1, minus 7 ya. Ini tambah 3. A-nya tambah A, B tambah 1. Tambah 1 ya. Jadi berapa nih? 0 kali 3, 0. Tambah 7, 7. 7 tambah 1, 8 ya. 0 kali 3, 0. 0 tambah 0, 8,1. Ini kan kita ngalihin matriks dulu. 0 kali 3 tuh 0. Min 1 kali min 7 tuh 7. 7 tambah 1, 8. Cocok ya. Terus satu lagi. 1 kali 3, 3. 3 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1
1 gitu ya. Harusnya 8,1, ini juga salah. Gitu ya. Soal yang ke-11, suatu transformasi memetakan titik A min 4,5 dan B 6,1 ke titik A aksen 4,5 dan B aksen itu min 6,1. Nah, di sini jadi kita perhatikan ya titik asal sama bayangannya, kita gambar aja dulu. Kita tulis dulu maksudnya ya. Di sini ada titik asal, sorry ya, ini. Nah, ini asal sama bayangannya. Titik asal, yang ini bayangan. Nah, titik A tuh min 4,5 ya. A-nya min 4,5. Nah, bayangannya itu A aksen ya. A aksen itu 4,5. Terus titik B itu 6,1 ya. Bayangannya B aksen itu min 6, min 1. Ya. Jadi kita lihat polanya asal itu gimana, bayangan itu gimana. Lihat. Min 4 jadi 4. Andaikan ya kita punya titik ya, titik sembarang gitu ya. Titiknya tuh X, Y. Jadi titik asalnya tuh X, Y di sini ya. Ini X, ini Y gitu ya. Kalau 4 jadi min 4, berarti X ini berubah jadi apa tuh? Min 4 jadi 4, maksudnya ini kan min 4. Dia berubah jadi 4. Berarti ya X-nya tetap ya. Tapi yang ini minus gitu, jadi minus X. Nah gitu ya. Nah 5 jadi min 5. Ya angkanya mah kan tetap ya. Tapi ini ada minusnya gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat matriks transformasinya gimana buat ngubah bentuk gitu ya. Nah, sekarang buat ngelihat matriks transformasinya kita lihat dari si bayangannya aja di sini. Ya. Bayangannya ini kan min X. Kalau min X tuh berarti di sini ya min 1X ditambah 0Y. Ya. Kalau yang bawah 0x min 1y ya. Nah, kalau misalnya kita mau bentuk matriksnya, kita lihat aja ini. Koefisien X dan koefisien Y-nya ini nanti jadi matriks gitu ya. Jadi, di sini matriks transformasinya jadi gimana? Matriksnya jadi min 1, 0, 0, sama min 1 ya. Jadi pernyataan yang pertama benar atau salah? Beda ya. Ini min 1-nya ada harusnya min 1 di bawah ya. Jadi yang ini salah. Nah, transformasi adalah refleksi terhadap titik 0,0. Ya benar ya, ini kalau misalnya ini refleksi terhadap titik asal atau titik O ya. Ini refleksi terhadap titik O. Kan kalau titik O tuh ya X jadi min X, Y jadi min Y. Di awal tadi kita udah bahas ya. Ini benar. Terus transformasi adalah rotasi 180 derajat terhadap pusat O. Jadi di sini kita harus tahu matriks rotasi ya. Matriks rotasi. Nah, matriks rotasi itu urutannya jangan kebalik ya, ini mah kudu hafal wayahna ya. Jadi ini cos gitu ya, ini sin, ini min sin gitu di sini. Nah, rotasinya kan 180 derajat tuh. Berarti yang harus kita tahu di sini cos 180 itu berapa? Cos 180 itu negatif 1. Kalau sin 180 itu 0 ya. Itu buat ngisi si matriksnya. Jadi ini matriksnya gimana nih? Cos 180. Ini alfanya 180 ya, matriks rotasi untuk alfanya 180. Jadi ini alfanya nih.
Ya urutin, cos 180 berapa tuh? 0. Sorry. Min 1. Min 1. Ini 0. Ini 0. Ini min 1 ya gitu. Nah ini matriks rotasinya. Cocok nggak sama matriks rotasi bayangannya nih, yang ini? Ini sama ini cocok nggak? Cocok ya. Berarti transformasi adalah rotasi 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Ini juga benar. Nah, yang keempat, transformasinya dilatasi dengan faktor skala 2 dan pusatnya di 0,0. Nah, kalau misalnya dia ditransformasiin berubah kayak gini ya. Cuman berubah si letaknya aja tapi ukurannya nggak berubah. Ya itu refleksi, kalau nggak translasi biasanya, atau rotasi ya. Tapi kalau dilatasi tuh ukurannya berubah. Nah, apalagi ada faktor skala di sini. Kalau ada faktor skala K2 otomatis pasti ini udah bukan dilatasi gitu ya. Karena kan titiknya gini nih, maksudnya. Titiknya awalnya X gitu. Awalnya X. Jadi min X gitu, tetap jadi X. Kalau dilatasi kan nanti kekali sama si faktor skala gitu. Kalau misalnya dia kekali sama faktor skala ya udah beda ukurannya, bukan jenis transformasi isometri ini ya. Jadi opsi yang keempat juga ini salah ya. Jadi jawabannya gimana nih urutannya? S, B, B, S ya. Soal yang ke-12, diketahui dua buah matriks transformasi, ada M1 di sini ya. M1 ini matriksnya min 2, 4, 1, min 3 ya. Terus matriks transformasi M2 itu min 1, 0, 0, 1 ya. Nah ini ada titik A, ditransformasi sesuai dengan M2 OM1. Berarti matriks transformasi gabungannya gini nih. Ya, yang pertama matriks transformasi gabungan tuh M-nya. Itu sama dengan M2 OM1. Nah, ini tuh artinya apa? Dia ditransformasi dulu sama matriks M1. Kita bacanya kudu kebalik ya, dari belakang gitu. Ya. Jadi urutan transformasinya di sini urutannya oleh M1 dulu. Ya, M1 terus dilanjutkan dengan M2 ya. Nah, gini. Jadi ini pernyataan yang pertama, kita cek pernyataan pertama benar salah tuh. Urutan transformasi yang benar adalah M2 dilanjutkan dengan M1, kebalik ya. Ya. Harusnya M1 dilanjutkan M2. Jadi yang ini tuh salah. Terus matriks transformasi gabungan dari kedua transformasi tersebut, matriks gabungan maksudnya ya, matriks gabungannya berapa? Nah, berarti M2 dulu di sini. Matriks gabungannya tuh M2-nya berapa tuh? M2-nya itu kan min 1 di sini ya. Ini kita isi dulu min 1, 0, 0, 1 gitu ya. Kita kali sama matriks ini min 2, 4, 1, min 3. Nah, kita kali ini matriksnya. Baris kali kolom ya. Berarti baris kali kolom. Ini baris, ini kolom gitu. Jadi berapa nih? Min 1 kali min 2 itu 2 ditambah 0. Jadi enter yang pertama 2 tambah 0 ya 2. Enter yang kedua di sini min 1 kali 4 itu min 4 ditambah 0. Min 4 tambah 0 berapa? Min 4 ya. Ini terlalu mepet ya. Ini min 4 gitu. Enter yang ketiga di sini 0 kali min 2 itu min 2. 0 kali min 2 kok min 2? 0 kali min 2 0. 0 ditambah 1 ya 1 ya. Terakhir yang ini 0 kali 4 itu 0 ditambah min 3. 0 tambah min 3 ya ini, min 3 ya. Jadi 2 min 4, 1 min 3. Benar nggak? Ini benar ya, cocok.
Terus transformasi M2 itu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jadi lihatnya gimana sih? Nah, itu apakah pencerminan terhadap sumbu X? Nah, kayak gini cara ngelihatnya. Itu si transformasi M2 tuh kan yang ini nih. Ya. Berarti kalau misalnya kita petain, kita punya titik gitu ya, X, Y. Sesuai dengan matriks itu dipetain jadi apa tuh? Nah, ini kan di kiri nih sini. Ini tinggal kita kaliin sama XY si matriks itunya. Jadi matriks ini nanti kita kaliin sama XY. Min 1, 0, 0, 1 gitu ya. Kaliin sama XY. Jadi gimana tuh? Ini kan jadi min X. Terus sama Y ya. Nah kalau X jadi min X. Itu berarti dipetakannya terhadap sumbu apa? Sumbu Y kan? Sumbu Y. Taunya kayak gimana ya, kalau misalnya lupa kita gambar aja gitu. Kita punya titik X, Y. Kayak gini ya. Sembarang nih titiknya di sini nih. Kita punya titik di sini nih X, Y kalau lupa ya. Ya tapi ya mudah-mudahan jangan lupa ya. Kalau misalnya lupa yang kayak gini ya rada repot juga gitu. Makanya saya bilang yang di awal tadi mendingan dihafal gitu. Ya. Nah ini kita punya titik X, Y gitu. Nah kalau dipetakan terhadap sumbu Y kan yang berubah tuh si X-nya ya. Kalau digambar mah. Nah ini bayangannya tuh ada di sini. Si Y-nya kan tetap ya. Ini Y-nya tetap, lihat gambar yang saya bikin ya. Ini Y, ini X gitu ya. Tuh lihat, ini kan jadi min X, Y. Berarti dicermininnya ke mana? Ke sumbu Y kan? Jadi yang ini benar salah? Salah ya. Terus koordinat bayangan akhir titik A itu 2,0. Ya udah, tadi matriks transformasi akhirnya mana? Yang ini ya. Berarti kita cek opsi yang keempat. Sekarang koordinat bayangan akhir titik A. Berarti X aksen Y aksennya kita kaliin aja ya sama matriksnya. X aksen Y aksennya kan udah dapat nih. Berapa tuh? 2, min 4, 1, min 3 ya. Titik X-nya berapa tuh? 3 min 1 kan? 3 min 1. Jadi berapa nih? 2 kali 3, 6. 6 tambah 4 itu 10. Terus yang ini yang bawahnya 1 kali 3, 3. 3 tambah min 3 kali min 1. 3 tambah 3, 6 ya. Nah ini kudunya 10,6. Ya. Jadi yang ini teh salah gitu ya. Tadi udah keisi dulu, sorry. Nah gitu ya. Soal nomor 13, kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3X min 10 dicerminkan terhadap X min Y sama dengan 0. Kemudian diputar 90 derajat searah jarum jam. Ya. Dengan pusat 0,0 gitu ya. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama kan dia direfleksiin dulu nih. Ya, refleksi terhadap X min Y sama dengan 0 tuh artinya refleksi ini tuh terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Ingat tadi di awal, kalau kita punya X, Y, titik X, Y, kalau direfleksiin terhadap Y sama dengan X, nanti tinggal berubah urutannya. Yang X jadi Y, yang Y jadi X gitu ya. Jadi buat nyusun matriksnya ini gampang. Di situ kan Y berarti 1Y itu. X-nya nggak ada. Berarti 0X tambah 1Y gitu. Kiri itu koefisien X, kanan koefisien Y. Ya. Kalau yang ini 1X, ini 0Y. Ini matriksnya kayak gini. Ya. Jadi pernyataan pertama benar atau salah? Salah. Ya. Ini ya buat yang refleksi. Yang kedua, matriks rotasi. Nah, ini rotasi 90 derajat searah jarum jam, teman-teman. Berarti rotasi dengan alfanya tuh negatif 90 derajat. Nah, yang kudu kita ingat, matriks rotasi itu apa sih? Cos, saling diagonal, ini sin. Nah, yang ini aja beda sendiri, negatif sin gitu ya. Berarti di sini kita harus tahu cos 90 berapa? Cos min 90 tuh 0. Sin min 90 tuh min 1 ya. Berarti matriks rotasinya di sini jadi gimana tuh? 0, 0. Min 1. Ini 1 gitu. Cocok nggak? Nah, ini salah juga ya. Nah, gitu ya.
Itu matriks gabungannya ya. Kenapa harus minus 90? Tadi karena searah jarum jam gitu. Ya gabungan. Kalau matriks gabungan berarti gimana nih? Kan yang pertama dia dicerminkan dulu terus dirotasi ya. Berarti M-nya ini harus matriks rotasi dulu, baru matriks pencerminan. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini matriks M1 nih. Yang ini tuh M1. Yang ini M2 gitu ya. Berarti kalau matriks rotasinya di sini M2, kita kaliin sama M1 gitu. Nah, gini ya. Jadi gimana tuh? Kita kaliin aja. Ya, jadi berapa nih? 0, 1, min 1, 0. Kaliin sama 0, 1, 1, 0. Nah, kita kaliin baris kali kolom. Berapa nih? Jadi matriks M di sini sama dengan 0 kali 0 berapa? 0 ya. 0 tambah 1, 1 kan. Terus 0 kali 1 di sini 0. Sorry. 0 kali 1, 0. Tambah ini 0. Jadi sini 1, 0. Terus bawahnya ini min 1. Min 1 kali 0 tuh 0. 0 tambah 0 ya 0 ya. Terus bawahnya di sini min 1 kali 1 min 1. Min 1 tambah 0 min 1. Cocok nggak tuh matriks gabungannya? Cocok ya. Ini matriks gabungannya ini benar ya. Nah, bayangan kurvanya adalah Y sama dengan min X kuadrat min 3X tambah 10. Ya udah aja, di sini kan berarti kalau kita punya matriks itu berarti kita lihat ya, kita andaikan punya titik X aksen Y aksen itu bayangannya. Pokoknya bayangan sama dengan matriks kali titik asal gitu, matriks kali aslinya. Ini 0, ini min 1, ini X, Y gitu ya. Nah, pokoknya di sini ini komponen bayangan ya. Ini bayangan. Ya, ini matriks. Yang ini asal gitu ya. Jadi gimana nih kalau kita kaliin? Min 1 kali X itu 1 kali X. Itu X ya. Terus 0X min Y. Nah, gini. Ya udah, jadi simpelnya gini. Kan itu bayangannya jadi ini ya. Ini bayangannya X aksen sama Y aksen. Itu tuh jadi X, min Y kan. Kan kita harus nyatain dalam X dan Y. Ini jadi X min Y. Artinya di sini X bakal jadi X aksen. Cuman aksennya nanti nggak usah dibawa gitu ya. Berarti kita harus nyatain jadi X sama dengan dan Y sama dengan gitu ya. Y-nya jadi min Y aksen. Nah, gini ya. Nah, ini nih yang penting. Jadi nanti tiap nemu huruf X jadi X aksen. Tiap nemu huruf Y jadi min Y aksen. Kan kita punya kurva asal tuh Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X dikurangin 10 gitu ya. Berarti di sini ada Y, kita ubah jadi min Y aksen. Nanti aksennya hilang semua gitu. Jadi ini jadi min Y gitu. Terus ada lagi tuh huruf X. Kalau X mah tetap ngikutin, nggak berubah ya. X pangkat 2 tambah 3X min 10. Nah, karena dia mintanya dalam bentuk Y sama dengan, berarti kita kali negatif 1 kiri kanan aja ya. Jadi Y sama dengan min X pangkat 2 min 3X tambah 10. Cocok nggak tuh? Nah, ini juga benar ya. Ya, jadi SSBB. Jelas ya, urutannya salah-salah, benar, benar. Soal yang ke-14. Nah, di sini kita punya garis. Ya. Garis L itu X tambah Y. Minus 2 sama dengan 0. Ditransformasi oleh matriks yang pertama, matriks M1-nya di sini kita tulis dulu. Matriks M1-nya ya kita tulis dulu aja, M1 sama dengan 2
min 3, 1, min 2 ya. Dilanjutkan dengan matriks M2 itu min 2, 1, 3, min 4. Nah, matriks transformasi gabungannya berapa? Kan pertama dia ditransformasi dulu sama M1, terus baru dilanjut sama M2. Ya, berarti kalau gabungnya tinggal kita kaliin. Jadi M-nya sama dengan M2 kali M1 gitu ya. Jadi tinggal kita kaliin tuh, gimana nih kaliannya. Yang M2 dulu jangan kebalik. Min 2, 1, 3, min 4. Ya. Terus ini 21, min 3, min 2. Nah, ini kita kaliin ya. Jadi berapa nih? Ngaliin matriks asumsinya udah pada bisa ya. Jadi min 2 kali min 2, min 4. Min 4 tambah 1 itu tuh min 3 ya. Ini kan urutannya gini. Terus lagi, min 2 kali min 3, 6. 6 kurang 2 itu 4. Terus lagi, 3 kali 2, 6. 6 kurang 4 itu 2. Oke, terakhir sini 3 kali min 3 itu min 9. Min 9 tambah 8. Min 9 tambah 8 berapa sih? Min 1 ya. Cocok nggak? Nah, ini benar ya. Cocok. Nah, terus bayangan garisnya adalah 3X tambah 7Y min 10 sama dengan 0. Ya udah, di sini kan kita punya bayangan. Kayak tadi bayangan sama dengan matriks kali asli. Bayangan tuh berarti X aksen, Y aksen nih. Ini X aksen, Y aksen. Si matriksnya mah kan kita udah dapet nih. Min 3, 4, 2, min 1. Terus titik ini tuh XY ya. Nah, nanti kan kita harus nyatain dalam bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Agak ribet ya, agak panjang caranya. Tapi supaya mempersingkat itu ya kita pakai inverse aja. Kita langsung nyatain di sini jadi X sama dengan dan Y sama dengan. Ya, pakai sifat perkalian matriks yang ini loh. Ingat nggak yang AX sama dengan B? AX sama dengan B. Maka kalau kita mau cari X-nya tuh A inverse kali B. Ya, berarti yang ini kan sebagai A-nya ya. Nanti kita inverse. Nah, yang ini sebagai B-nya. Ya. Jadi gimana nih? XY di sini kalau di inverse sama dengan 1 per determinannya. Determinan tuh berarti AD kurang BC. Min 3 kali min 1 tuh 3 ya. 3 dikurangin 4 kali 2, 8 ya. Terus tukar posisinya. Ini min 1, ini min 3. Terus ini kasih minus masing-masing gitu ya. Ini minus, minus. Nah, gini. Ini 2, ini 4. Nah, gini. 3 kurang 8 berapa sih? Min 5 ya. Ah, udah aja minusnya hilang semua nanti ya. Jadi yang ini kan 1/5. Oh, lupa XY-nya di belakang nih. Lupa XY-nya di belakang. Nah, ini ada XY. Ya, ada X aksen, Y aksen maksudnya. Nah, gini. Jadi kita kaliin matriksnya. Jadi 1/5 kali berapa tuh? Kali berapa tuh? 1/5 dikali min 1 kali X. Ini hilang ya si ininya. Ini jadi 1, 4, 2, 3, X aksen, Y aksen gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita kaliin di sini 1X tambah 4Y aksen. 1X aksen tambah 4Y aksen maksudnya ya. Jadi X, Y di sini sama dengan 1/5-nya keluarin aja. Dikali yang pertama tuh X aksen. Ya. X aksen ditambah berapa? Ini kita tulisnya yang benar ya. X aksen ditambah 4Y aksen.
Terus yang bawahnya ini 2 kali X aksen tambah 3 kali Y aksen. Jadi 2X aksen tambah 3Y aksen. Ya udah deh, nanti kita substitusiin ke si persamaan garisnya, oke? Nah, persamaan garis L-nya gimana nih di sini? L sama dengan 3X ditambah 7Y min 10. Kebalik. Itu mah kita ngecek si opsinya ya. Persamaan garis L-nya maksudnya yang ini kan, yang X tambah Y minus 2 sama dengan 0 gitu ya. X tambah Y minus 2 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya kita ganti sama apa tuh? 1/5 gitu ya, kali X aksen tambah Y tambah 4Y aksen. Ya, ini huruf X maksudnya ya, huruf X kita ganti sama ini nih. Ya kan? Kenapa bisa kayak gitu ya? Ini kan lihat dari si matriks ini nih. X tuh 1/5 dikali ini, ya kan? Kalau Y, berarti Y itu 1/5 dikali ini, gitu. Jadi ditambah 1/5 dikali 2X aksen tambah 3Y aksen. Gitu ya, minus 2 sama dengan 0, ya kan? Ini kan si Y-nya tuh. Aduh, bentuknya jadi pecahan kayak gini, kita kali 5 aja semua ya. Masing-masing nanti aksen-aksennya tuh hilang. Kita kali 5 deh masing-masing. Jadi berapa nih? Hilang tuh. Jadi X aksen tambah 4Y aksen tambah 2X aksen tambah 3Y aksen. Nah, itu minus 2 kali 5 jadi min 10 sama dengan 0. Ya udah, kita kelompokin aja teman-temannya di sini. Yang X punya teman nggak? X punya teman 2X aksen. Jadi X aksen tambah 2X aksen jadi berapa? Jadi 3X aksen. Yang 4Y aksen punya teman nggak? Punya nih, 4Y aksen ditambah 3Y aksen jadi plus 7Y aksen. Terus min 10 sama dengan 0. Nah, ini deh bayangannya ya. Ini L aksennya tuh. Ini L aksennya. Ya, ini L aksennya sama dengan ini. Ya udah, aksennya nanti kita hilangin ya. Jadi di sini bayangannya adalah L sama dengan 3X ditambah 7Y min 10 sama dengan 0 ya. Oh, coba kalau kita pakai eliminasi kayaknya lebih panjang lagi caranya dari ini ya. Aduh. Ini kotaknya kurang rapi ya. Nah, cocok nggak sih sama pilihan? Nah, ini benar ya. Terus garis L memotong sumbu X di titik min 2,0. Ya, berarti kan di sini kita punya garis X plus Y minus 2. Jadi kita cek opsi 3 ya di sini. Memotong sumbu X tuh berarti Y-nya kudu 0. Kalau memotong sumbu X, catatan aja ini Y-nya harus 0 ya. Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada garis L. Garis L-nya tuh ini. Kalau Y-nya 0, coba kita masukin. Y-nya 0, X-nya berapa ya? Berarti X tambah 0 kurang 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2 ya. Jadi titiknya kan X, Y 2,0. Jadi ini benar atau salah tuh? Ya, ini salah ya. Terus bayangan garis L tegak lurus dengan 7X min 3Y sama dengan 5. Nah, berarti kalau garis 7X min 3Y sama dengan 5, ini gimana nih buat ngecek opsi keempat? Jadi 3Y di sini sama dengan 7X min 5. Berarti Y-nya di sini sama dengan 7/3X min 5/3. Nah, si gradien tuh yang mana? Nah, ini gradiennya tuh 7/3. Kalau tegak lurus, berarti kalau M tegak lurus, persamaan bayangan garis gitu ya. Ya, atau ML aksen di sini kudu kita putar nih 3/7. Tapi ada minusnya. Tapi kita cek di sini. Coba berapa nih gradien garis ya 3X tambah 7Y itu? Di sini. Gradiennya kita lihat ya.
Berarti 7Y di sini sama dengan min 3X tambah 10. Ya. Berarti Y-nya sama dengan min 3 per 7X tambah 10 per 7. Ah, cocok ya. Cocok yang ini juga. Yang min 3 per 7 ya. Ini min 3 per 7. Jadi bayangan garis L-nya tegak lurus dengan itu ya bener ya ini. Gitu. Tegak lurus. Jadi urutan jawabannya gimana nih? Benar-benar salah benar ya? Soal yang ke-15, diketahui dua buah titik ya. A 4,1 dan B itu P, Q. Didilatasi dengan faktor skala negatif 3. Pusatnya 0,0 ya. Bayangan titik B itu 9,-12. Terus kita diminta buat nentuin pernyataan itu benar atau salah ya. Jadi ini kita tulis dulu aja di sini ya. Ini titik asal. Ini bayangannya ya. Nah, titik asal A itu berapa tuh? A tuh 4,1 ya. Ini bayangannya yang A kita nggak tahu nih. A jadi berapa, kita misalin aja A tuh jadi A, B gitu ya. Terus udah gitu titik B itu P, Q. Nah, bayangannya dikasih tahu di sini. 9,-12. Nah, soal dilatasi kita bisa gunakan persamaan ini ya. Bayangan sama dengan matriks kali asli. Matriks dilatasi itu K0, 0K gitu ya. Ini harus ingat. Nah, sekarang kita mau cek satu-satu opsi mana aja yang benar ya. Bayangan titik A itu adalah negatif 12, negatif 3. Berarti ini bayangan sama dengan matriks kali asli. Ya, si K-nya ini nanti kita ganti sama min 3 ya. K-nya min 3. Jadi bayangannya kan buat ngecek opsi yang pertama. Itu bayangannya tuh gimana? A, B kan? Ya. Berarti di sini A, ini B gitu ya. Si K-nya itu min 3, ini 0, 0, ini min 3, X, Y-nya itu 41 ya. Nah, ini kalau kita kaliin min 3 kali 4 ya min 12, tambah 0 ya min 12 ya. 0 kali 4, 0, tambah min 3 kali 1 ini min 3. Gitu ya. Jadi bayangannya itu koordinat bayangan titik A itu min 12, min 3, benar nggak? Nah, ini benar ya. Yang kedua, titik B itu adalah 3,-4. Berarti titik B itu P, Q kan? Bayangannya yang dikasih tahu sekarang. Berarti ini 9 min 12 sama dengan si matriksnya kita tulis ulang. Min 3, 0. Terus 0 min 3. Terus ini titiknya kita salin ulang. Ini P, ini Q ya. Jadi berapa nih? Dari sini kita punya min 3P itu sama dengan 9. Terus min 3Q sama dengan min 12. Ya, jadi P-nya ini min 3. Q-nya itu 4. Kebalik ya. Harusnya koordinat titik B itu kan P, Q ini min 3,4. Tapi di pernyataan sih 3,4. Jadi ini salah nih. Terus yang ketiga, jarak titik A dan titik B itu akan menjadi 9 kali semula. Pokoknya jarak itu ya, jarak bayangan itu tuh berarti kan A aksen B aksen ya. Dia akan sebanding dengan faktor si pengalinya atau faktor dilatasinya. Kalau luas kuadrat, tapi kalau jarak kan satu dimensi, berarti K aja gitu. Kali yang sesudahnya ya. Nah, kita ambil K-nya tuh K positif mutlak gitu ya. Jadi dia harusnya 3 kali semula karena K-nya kan min 3 ya.
Berarti harusnya jaraknya harusnya 3 kali semula. Jadi pernyataan ini juga salah ya. Terus bayangan titik A akan sama jika dilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat 0,0. Berarti bayangan titik A di sini kita cek aja ya. Bayangan titik A tuh A, B. Ya udah jelas beda sih hasilnya ya kan. 1 plus 1 minus ya. Gimana mau sama ya. Cuman kalau misalnya kita mau tahu hasilnya berapa, ya oke lah kita cek. Jadi X aksen Y aksen sama dengan ini faktor skalanya 3 ya. Ini 0, ini 0, ini 3 gitu ya. Terus titik A-nya itu 41. Kan ini jadi 12,3 gitu. Ya. Sama atau beda? Ini sama ini. Ini sama ini. Jelas beda kan? Ya. Nah, pernyataannya sih ini akan sama. Jadi ya salah ini ya. Harusnya beda gitu. Jelas ya?